Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirillah wajadina bin nawahi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita telah tiba di ambang waktu yang istimewa, waktu yang mungkin tak berbunyi, tak berpamer cahaya, tak gegap gempita, tapi langit mengenalnya, bumi menyambutnya, dan malaikat menunduk khidmat padanya. Itulah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Betapa waktu yang kita kira biasa ternyata menyimpan karunia yang luar biasa. Hari-hari ini adalah undangan dari Allah, undangan kepada siapa saja yang masih memiliki sisa iman, secuil tekad dan secacah rindu untuk kembali kepadanya. Dzulhijjah bukan bulan biasa, tanggalnya bukan sekedar deret hari dalam kalender. Ada banyak panggilan kebaikan untuk kita beramal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah melalui hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada suatu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari yang lain, yaitu 10 hari bulan pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun darinya. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah sabda yang dalam, sunyi tapi tajam. Ia seperti suara yang tidak menggelegar tapi menggetarkan. Ia tidak berteriak tapi menembus dinding hati orang-orang yang masih bisa merasa dengan bibit-bibit keimanannya. Lalu pertanyaannya bagi kita, ketika sabda itu sampai pada kita, apa yang terjadi di dalam dada ini? Apakah ia hanya sekedar informasi seperti kabar cuaca atau jadwal kereta api? Apakah ia sekedar lalu seperti angin yang hanya menyapa sebentar daun pintu? Ataukah ia sempat mengetuk sesuatu di dalam jiwa kita yang paling dalam? Karena jamaah sekalian, sabda itu bukan hanya kalimat, ia adalah panggilan. Panggilan untuk mendekat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit dari kealpaan yang panjang. Namun tidak semua bisa mendengarnya, atau lebih tepatnya tidak semua ingin benar-benar mendengarkannya. Karena mendengar seruan kebaikan menuntut sesuatu yang besar, yaitu iman dan kemauan. Dan iman tidak selalu berjalan bersama kenyamanan. Terkadang iman harus memilih sunyi ketika dunia memilih gemerlap. Terkadang iman meminta kita beranjak dari zona aman, dari alasan-alasan yang kita bangun sendiri. Saya belum siap, saya masih banyak urusan, nanti ada waktunya. Padahal sesiapa yang menjamin ada nanti, siapa yang bisa mengembalikan waktu yang lewat tanpa pamit? Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyampaikan pemikiran yang indah. Amalan yang biasa jika dilakukan pada waktu yang utama seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan lebih utama daripada amalan yang lebih besar tetapi dilakukan di luar waktunya.
seperti benih yang sama, tapi ditanam di tanah yang subur dan pada musim yang tepat, maka ia tumbuh lebih cepat, lebih kuat, lebih ranum. Demikian pula amalan kita. Pada barangkali hanya sholat sunnah 2 rakaat, barangkali hanya selembar sedekah, barangkali hanya beberapa bait tilawah, tapi ketika dilakukan di 10 hari ini, di musim yang Allah muliakan, maka ia bernilai lebih dari yang bisa kita bayangkan. Karena itu bukan soal besar kecilnya amalan, ini soal kapan dan dengan hati seperti apa kita melakukannya. Apakah hati ini ingin mendekat? Apakah kita yang sedang berjalan dalam labirin rutinitas dan kesibukan dunia masih mau berhenti sejenak menengok langit dan menjawab panggilannya? Maka jamaah Jumat sekalian, mari kita tidak menunda, mari kita hidupkan hari-hari ini, mari kita jaga bukan hanya amal-amal besar, tapi juga detik-detik kecil yang bisa kita isi dengan zikir, doa, istighfar, dan sujud. Karena bisa jadi 10 hari ini adalah 10 kesempatan yang tidak datang 2 kali. Amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini tidak saja bernilai lebih, tapi dicintai oleh Allah. Dan apalagi yang lebih kita harapkan dari hidup ini selain menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah zikir, ucapkan banyak takbir dengan hati yang tergetar, lafadzkan tahmid dengan jiwa yang penuh syukur, tahlil dan tasbih sebagai puisi-puisi kecil kepada Sang Pencipta. Berpuasalah terutama pada hari Arafah 9 Dzulhijjah, hari di mana langit terbuka dan pengampunannya turun laksana hujan musim semi, hari yang bisa menghapus dosa bukan 1 tapi 2 tahun untuk siapa yang ikhlas menahan lapar demi cinta kepadanya. Tegakkan sholat sunnah minimal ditambah atau dirutinkan di bulan Dzulhijjah ini. Untuk sholat sunnah rawatib, sholat lail, sholat duha, memperbanyak tilawah Al-Quran, diamlah bersama Al-Quran seperti 2 sahabat yang lama saling merindu. Memperbanyak infak atau sedekah, ringankan tanganmu untuk bersedekah, karena siapa tahu harta kecil yang kita sisihkan menjadi jembatan besar menuju rahmatnya. Bagi yang mampu, berangkatlah haji. Di sana jejak para nabi masih hangat di atas padang pasir, dan doa-doa mengalir dari bibir-bibir jutaan jiwa yang menangis rindu kepada Tuhannya. Bagi yang belum mampu, terus menjaga optimisme, keyakinan dengan doa dan ikhtiar. Suatu saat nanti bisa menunaikan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Bersiaplah berkorban, sebab setiap tetes darah yang mengalir dari hewan kurban adalah kisah tentang cinta. Cinta Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya demi Allah, dan cinta Nabi Ismail yang berserah atas nama taat. Jamaah sekalian, hari-hari ini bukan milik orang-orang sempurna. Ia adalah milik mereka yang mau mencoba, milik mereka yang meski terjatuh berkali-kali masih ingin berdiri, milik mereka yang diam-diam menyesal dan diam-diam berharap, dan Allah Maha Tahu. Maka jangan dibiarkan 10 hari ini berlalu seperti angin, tanpa jejak, tanpa makna. Mari kita isi dengan zikir, dengan doa yang jujur, dengan sujud yang lama, dengan hati yang lapang. Semoga Allah menerima amal kita, memaafkan kekurangan kita, dan menuliskan kita di antara hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.